Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel PCM Harapan Jaya Official. Video kali ini kajian Islam tentang bagaimana mempersiapkan rumah masa depan. Bagaimana serunya kajian kali ini? Mari kita sama-sama saksikan. Tonton sampai habis supaya jangan gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, selamat menonton. Dari mana itu kan juga begitu. Kiai Dahlan pakai baju apa namanya? Sekolah pakai meja aja aneh. Terus ngadu pakai jas aneh. Itu produknya orang kafir katanya. Jadi kalau gitu produknya orang kafir ya kalian kafir. Ngajar itu pakai meja, pakai laptop itu kafir. Maka kita ngikutin orang kafir. Terus kiai itu ditanya, ya kiai kesini naik apa? Kata kiai itu naik, kulon udah bangganya naik kereta. Nah kereta yang buat siapa? Dia gelagapan. Padahal yang naik kereta itu yang bikin orang mana? Orang kafir. Berarti jenengan juga kafir. Harusnya kalian itu naik unta kesininya. Baru dia wes mulai gitu. Orang sering kali apa Bapak dan Ibu itu kan di film Sang Pencerah ya. Sang Pencerah. Nah begitulah makanya dalam hidup kita ini juga begitu. Seolah-olah ini melawan arus apapun. Orang mau ngatain apa tapi yang penting kita masih tetap dalam sesuai dengan hadis Al-Quran. Ya makanya inilah menjadikan hidup kita menjadi tenang. Kenapa? Makanya nanti Pak yang pertama bahagia dunia akhirat. Jadi maksudnya begini Pak. Silahkan Bapak dan Ibu punya tujuan apa saja yang penting agar nanti kelak bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Intinya itu. Apapun tujuannya. Yang penting bahagia dunia dan akhirat. Ada juga orang yang punya tujuan itu tidak menentu. Tergantung. Kalau di dunianya yang kira-kira menguntungkan, ya saya ikut dunia. Tapi kalau lagi ibadah, kelihatan itu ya ibadah. Jadi orang ini angin-anginan. Ada orang sholatnya rajin, tapi nanti kalau lagi malas hilang. Yang penting dunia. Itulah Al-Quran memberikan gambaran kepada kita. Ada 3 tipologi manusia dalam menempuh tujuannya dalam hidup. Tentu untuk kita adalah tidak ada pilihan lain kecuali yang ini ya Pak ya. Harus bahagia dunia dan akhirat. Apa ayatnya? Nanti Bapak dan Ibu, kalau orang yang jalan yang ditempuhnya itu adalah baik, maka dia fokus dalam hidupnya. Itu. Dia fokus. Orang yang seringkali mudah diprovokasi itu karena nggak jelas tujuannya. Yaitu tadi saya contohkan. Pak mau kemana? Udah kemana aja deh. Udah ngikut saya ya. Akhirnya ngikut. Tapi kalau kita sudah fokus. Ada orang yang hidupnya nggak konsisten. Kadang rajin, kadang balik, kadang ini. Ada orang yang hidupnya begini Pak. Muter-muter aja nggak jelas. Ini pusing kali orang itu ya. Itu. Mari Bapak dan Ibu, kita menjadi orang yang hidupnya fokus. Nah, yang pertama, itu tujuannya harus bagaimana agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ingat, bukan hanya di dunia saja. Kalau cuma ngejar dunia itu sebentar ya Pak. Dulu sudah kita pelajari. Kita berada di dunia berapa lama Pak? Berapa lama? 1,5 jam. Loh, 1,5 jam kita itu. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kan, surah 22 ayat berapa itu? 47 ya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah itu sama dan berapa? 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. 1000 tahun. Jadi 24 jam itu 1000 tahun. Sementara umur umat Nabi Muhammad dilegalkan itu berapa? A'maru ummati mabaina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini doa apa Pak? Orang bilang doa sapu jagat. Ya.
Karena apa? Semuanya udah disapu. Makanya ibu-ibu sana itu kalau ditanya, Bu, kalau subuh doanya apa? Robana, Pak. Asar robana, wis pokoknya kena kabeh gitu kan. Wis borongan. Ya. Jadi memang inilah doa yang masyhur yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi maksud doa ini apa, Pak? Saya ngingetin aja ya, saya udah pernah menyampaikan. Maksud doa ini apa? Tadi, seperti tadi, kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan plusnya apa? Masuk surga langsung. Ini doanya. Jadi, masuk surganya nggak pakai repot, itu doa ini. Sebab, Pak, kalau ada kalimat gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, udah cukup sebetulnya. Orang itu mesti masuk surga. Tapi kenyataannya kenapa? Ada yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Ya kan? Yang lalu kan udah saya sampaikan, ada orang yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Maka doa inilah yang mengatakan, Wakina ada benar, jauhkanlah kami dari api neraka. Maksudnya gini, ya Allah, tolong dunianya kami hasanah, akhiratnya kami hasanah, tapi jangan sampai masuk neraka kami, wahai Allah. Maksudnya apa? Langsung. Ibu, jamaah Majelis Taklim ini, ya PCM Harapan Jaya, itu insya Allah kita akan masuk surganya tanpa repot. Langsung ya, langsung. Ini doanya. Makanya tujuan hidup itu yang membawa kita agar dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, masuk surganya langsung. Makanya apa cirinya? Nah, cirinya ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang yang tujuannya dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, mesti hidupnya terarah dan sungguh-sungguh. Itu cirinya. Terarahnya gimana? Beragamanya itu kafah. Beragamanya itu apa? Dengan cara silem. Ibu tahu silem? Arti silem apa di kampung? Menyelam. Makanya kata guru saya itu, kalau nek kowe agamanya apik, kalau kamu agamanya bagus, cobalah seperti orang yang menyelam itu. Kalau menyelam itu ya jangan nongol, nyelem nyolong, nyelem itu ngeri. Makanya udah nyelem aja, nikmati yang ada. Seperti ibu bapak, masuk ruangan itu belum udah di dalam. Pak, kalau naik metro mini atau naik mobil, apalagi naik pesawat, misalnya kakinya sebelah di luar, yang sebelah di dalam, kira-kira gimana, Pak? Sengsara ya. Ya lagian diturunin kalau begitu naik. Dulu kan zamannya lagi uyel-uyelan naik metro mini itu kan, karena saking penuhnya kita biar nggak bisa turunnya cepat, kakinya di luar. Itu nggak nyaman sekali. Tapi orang yang di dalam apa yang tahu, Pak? Walaupun rodo sumuk-sumuk, silir-silir, mabuna itu loh. Ya orang pulang kerja kan macem-macem ya. Tapi bisa tidur karena apa? Berada di tengah. Enak. Masuk Islam ini ibaratnya seperti itu. Seperti penyelam itu loh. Karena maaf ya Pak, kita ini kan dikasih oksigen masing-masing yang habisnya otomatis habis. Ibaratnya air, ibaratnya es, itu dia dipakai atau nggak dipakai akan mencair. Oksigen yang ada di punggung kita semua ini, itu mau dipakai oleh Bapak atau tidak habis masanya. Lebih baik dipakai dengan baik, habis dengan baik. Nafas kita ini loh Bu, itu kan Allah anugerahkan udah ditaker tuh. Bapak mau berapa bulan, berapa tahun, itu kan, itu udah ada catatannya semua. Nah, begitu. Makanya apa? Sungguh-sungguh hidupnya. Kalau berkaitan dengan Islam, kafah. Nah, syaratnya orang yang sungguh-sungguh, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan sekali-kali khutuwat mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu punya khutuwat. Khutuwat itu step. Setan itu akan menggoda bapak ibu yang pertama apa? Bagaimana agar manusia itu berbuat musyrik. Karena tahu betul
Kalau orang berbuat musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Dia akan kekal selama-lamanya. Gagal, dia nggak bisa berbuat musyrik, udah nggak apa-apa, kata setan. Rapopo, dosa besar, gitu. Berzina, korupsi, membunuh, gagal juga, ya udah nggak apa-apa, tinggalkan yang wajib. Enggak, saya orang Islam, harus sholat, harus mengeraskan ini. Oke, gagal. Enggak putus asa itu setan. Masuk langkah berikutnya apa? Tinggalkan yang sunnah. Enggak, saya ini adalah pengamal sunnah. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kamu kalau ini enggak usah tobat. Jadi Pak, setan itu paling hebat dalam hal kegigihan. Ya, setan itu luar biasa ya, gigih. Makanya setan yang goda bapak ibu itu kurus-kurus. Kurus-kurus, kenapa? Gagal terus. Dah nggak usah ngaji, ngapain sih ngaji? Tidak, saya mau ngaji. Oh gagal dia. Aduh, ngelongso aku nek goda Pak. Gitu. Jadi, tapi kalau setannya itu yang kesana itu godanya gemuk-gemuk. Kenapa gemuk? Belum digoda aja udah goda dia. Mudah-mudahan setan yang goda kita kurus, biarin aja, rasain lo, gitu ya. Nggak berhasil. Tapi ingat, setan itu nggak pernah putus asa sampai kapanpun. Gitu Pak. Mari kita jangan ngikutin langkah setan. Nah, oleh sebab itu, mari itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan balasan yang terbaik. Jadi orang-orang yang Islamnya kafah itu, yang tujuannya dunia dan akhirat, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Wa qilal ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun waladarul akhirati khairun wala ni'madarul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Jadi Pak, cirinya nih, orang yang tujuannya dunia dan akhirat bahagia, selalu responnya positif. Ketika ditanya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Lambene mengo, alhamdulillah, gitu. Itu. Kenapa? Dia selalu bahagia. Makanya Rasulullah itu ketika habis subuh ketemu dengan para sahabat, Rasul tanya, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Bapak kira-kira Pak, kalau ditanya, bagaimana kabarnya? Apa jawaban Bapak? Kalau orang klaim dari sana tergantung harinya. Kalau masih tanggal muda, alhamdulillah lebar. Kalau sudah mulai pertengahan, alhamdulillah sih, gitu. Kalau sudah mulai tanggal akhir, payah. Kan katanya kalau masih tanggal 1, apa? Makan masih pakai ayam. Kalau mulai pertengahan, pakai bayam. Pakai sudah akhir, tinggal nyam-nyam-nyam aja. Lambene ngomel terus sudah kalau udah mulai akhir itu. Gitu Pak. Jadi tergantung. Kalau lagi baik, alhamdulillahnya lebar. Rasul tanya sama sahabat, kaifa asbahtum ya ashabi? Bagaimana kabarmu pagi? Alhamdulillah baik. Bil imani billah. Pagi hari ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Kalau bahasanya di sini imannya top markotop, kira-kira begitu. Rasul nggak percaya begitu saja. Rasul tanya, ma alamatul imani billah, apa indikasi kalau kalian beriman? Maka sahabat satu menjawab, nashkuru ala rohoi, kami bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kami. Sahabat yang lainnya letup, nasbiru alal bala, kalau Allah memberikan ujian kami sabar wahai Rasul. Orang ketiga jawab lagi, wanardo bil qadari, kami ridho dengan ketetapan Allah. Ini cirinya, karena apa? Selalu nikmat. Kalau diberi kebaikan, syukur. Kalau diberikan apa keburukan, ujian, sabar.
dan ridho atas ketetapan Allah. Jangan syukurnya kayak orang klender, Ibu. Syukurin loh. Itu maksudnya apa, Bu? Karena lagi benci sama kawannya itu, kesandung, jalannya ndelangap itu kesandung, syukurin loh. Syukur bukan untuk itu ya, Bu. Syukur itu untuk berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, apa cirinya kalau orang itu tujuan hidupnya? Adanya ketenangan dan ketentraman, hidupnya tenang. Iya enggak, Bu? Ibu kan tenang semua, nggak ada yang galau saya lihat. Nggak ada yang galau. Tapi setelah keluar dari majelis taklim galau lagi saya nggak tahu ya. Paling tidak hari ini di sini, karena memang betul ya. Kan kalau orang di majelis taklim itu didoakan oleh apa? Malaikat tiga ya. Yang pertama apa? Dimohonkan ampun. Terus yang kedua dikabulkan dosanya. Yang ketiga, Pak, malaikat memohon agar Bapak Ibu diberikan ketenangan. Tenang kan? Ya, orang dari rumah ada langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, ketika kita melangkah diangkat. Yang kirinya rontokkan dosanya. Makanya jangan salah ketika kita majelis taklim sampai di sini tenang. Kenapa? Dosanya udah mempret-mempret di jalan. Nah, iya, gimana nggak tenang? Persoalan nanti pusing lagi di jalan karena di jalan berbuat dosa lagi, gitu. Nanti dibersihin lagi, ya nggak apa-apa. Gitu, Pak. Memang asik gitu ya, namanya orang hidup itu ya. Tenang, Pak. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedoliman atau syirik maksudnya, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, tenang, tentram, ada apapun tenang. Kenapa? Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Ya, dikit-dikit galau, ya. Mati deh gua. Orang gitu ya. Nikmati hidup, Bu. Orang cuma sebentar kok pakai pusing-pusing. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya mendapatkan rahmat. Oh, indah kan? Wa ammal ladina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fir rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Surah 4 ayat 175. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap taat, tujuan hidupnya jelas dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat. Rahmat itu apa, Bapak Ibu? Rahmat, ya. Saya ulangi lagi, rahmat itu terdiri dari dua kata, Rahman dan Rahim. Jadi Allah itu akan memberikan sifat kasih dan sayang. Saya sering tanya, Bu, mendingan dikasih atau mending disayang? Hah? Walaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Dua-duanya serakah ya Ibu ya. Bu, kalau disayang mesti dikasih. Kalau manusia bisa jadi ya, manusia disayang tapi yang tapi tidak dikasih misalnya ya, atau dikasih tapi bengis gitu, ada begitu ya. Nah, tapi Allah ketika sudah menyayang pasti akan ngasih nikmat kepada kita. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang tujuan hidupnya jelas tadi, maka dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Maka hidupnya di dunia apa? Mulia dan bahagia. Karena apa? Berkah. Bahkan nanti dalam Al-Quran itu di akhiratnya dijamin masuk surga insya Allah. Yang berikutnya, tidak ada kekhawatiran dan kesedihan yang berlebihan. Banyak orang, makanya penyakit yang paling mendominasi hari ini dua, khawatir dan sedih. Khauf, ya, itu kekhawatiran, hazanun, apa, sedih gitu ya. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, aslama tadi,
sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, bahagia hidupnya. Pak, kalaulah kita ada kekhawatiran, nggak usah berlebihan. Kalau kita ada sedih, biasa saja. Pertanyaan saya, Pak, mengapa kok ada orang yang khawatir? Kenapa? Orang yang khawatir itu, orang yang takut itu biasanya karena apa, Pak? Kalau orang takut itu biasanya kenapa? Hah? Kalau orang takut itu biasanya karena seolah tidak memiliki apapun, tidak kuat. Makanya jangan heran, kalau satu orang jalan malam, itu satu orang takut. Kalau dua orang berani, ya enggak? Kalau satu orang takut, dua orang berani. Menjadi berani karena apa? Dia mendapatkan kekuatan dalam dirinya. Makanya seringkali orang apa? Ya saya kan enggak bukan apa-apa, saya kan enggak bisa apa-apa. Itu yang menyebabkan penyakit manusia itu begitu. Orang Islam itu apa dalam Al-Quran? Apa Pak orang Islam itu? Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa takut, sedih yang berlebihan. Wa antumul a'launa, kalian itu orang tinggi. Kapan? In kuntum mu'minin. Kalau kita merasa orang beriman itu nggak mudah tadi. Itulah 5 dari ciri orang-orang yang tujuan hidupnya itu benar. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 5 yang ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses.